Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Dohir, NPM 1940 10 20 55. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang akan kami sampaikan, yaitu antioksidan hasil perikanan yang dapat mengurangi atau mencegah oksidasi lemak. Adapun anggota kami di kelompok 5 yaitu ada Desi Duwita, ada Elsa Kirana, ada Trivena, Ahmad Firdaus, dan saya sendiri. Untuk judul jurnal yang kami angkat dalam materi ini yaitu pengaruh ekstrak kasar buah mahkota dewa atau Paleria sebagai antioksidan pada filet ikan bandeng yang segar. Oke, selanjutnya akan disampaikan atau materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu pendahuluan. Ikan mudah mengalami perubahan-perubahan biokimiawi, mikrobiologi, dan fisikawi karena mengandung protein yang tinggi, asam amino esensial, dan asam lemak tak jenuh, sehingga dapat menurunkan mutu ikan selama penyimpanan. Oksidasi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penurunan mutu ikan. Proses oksidasi terjadi pada ikatan rangkap dan mengakibatkan terbentuknya asam lemak rantai pendek, senyawa aldehid atau keton, sehingga menimbulkan ketengikan yang dapat menyebabkan penurunan mutu pada ikan. Pencegahan ketengikan karena proses oksidasi lemak antara lain dengan menggunakan antioksidan sehingga dapat memperpanjang daya simpan ikan. Menurut Hari Kedua 2012, antioksidan alami dapat diperoleh dari tanaman, mikroorganisme, fungi, dan jaringan hewan. Senyawa antioksidan alami sebagian besar adalah golongan fenolik dan grup yang paling penting adalah tokoferol, flavonoid, dan asam fenolik. Salah satu antioksidan alami adalah buah mahkota dewa, yang merupakan tanaman yang mengandung zat antioksidan. Kandungan buah mahkota dewa terdiri dari golongan akloloid, tanin, flavonoid, fenol, saponin, lignan, minyak atsiri, dan sterol. Kandungan antioksidan paling tinggi dari berbagai bagian tanaman mahkota dewa, rantai batang, kulit batang, biji, buah, daun, dan akar adalah buah mahkota dewa, terutama buah tua karena mempunyai konsentrasi flavonoid tertinggi juga mempunyai potensi antioksidan tertinggi. Selanjutnya, materi dan metode penelitian. Materi. Bahan yang digunakan yaitu ikan bandeng dan buah mahkota dewa. Dan untuk metodenya, ekstraksi buah mahkota dewa dilakukan dengan metode infundasi termodifikasi menurut Departemen Kesehatan 1995. Infusa daging buah mahkota dewa dibuat dengan mendidihkan 500 gram daging buah mahkota dewa di dalam 500 ml Aquades pada panci infusa selama 15 menit, terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius, sambil sekali-sekali diaduk. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Infusa yang diperoleh dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Infusa yang diperoleh kemudian dievaporasi dengan rotary evaporator pada suhu 55 derajat Celcius dengan kecepatan rotasi 60 rpm. Penelitian pendahuluan yaitu penentuan konsentrasi berdasarkan hasil konsentrasi sebesar
108,2 ppm. Penelitian utama yaitu filet ikan bandeng direndam ekstrak kasar buah mahkota dewa dengan konsentrasi 0 ppm MDO, 100 ppm MD1, 150 ppm MD2, dan 200 ppm MD3 selama 1 jam. Kemudian disimpan dalam styrofoam dengan rasio es dan ikan 1:1 yang disimpan selama 12 hari penyimpanan dengan suhu 5 derajat Celcius. Pengujian yang dilakukan yaitu PV, TBA, pH, kadar air, dan organoleptik dilakukan pada hari 0, 3, 6, 9, dan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kirana dengan NPM 1940-10-30-05. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya adalah analisa PV atau Parodic Value pada filet ikan bandeng dalam penyimpanan dingin. Parodic Value atau PV merupakan indeks untuk mengetahui produk primer pada oksidasi lemak. Pengamatan nilai PV ini dilakukan pada penyimpanan hari ke-0, ke-3, ke-9, ke-6, dan ke-12 pada filet ikan bandeng yang tersaji. Bisa dilihat pada tabel nomor 1, yaitu adalah nilai rata-rata PV ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Adapun analisa yang kedua adalah analisa TBA atau yang dimaksud dengan thiobarbituric acid pada filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Nilai TBA ini merupakan indeks untuk menentukan derajat oksidasi lemak yang dihitung berdasarkan jumlah malonaldehid atau MDA dalam daging. Malonaldehid terbentuk karena adanya serangan radikal bebas pada ikatan tak jenuh dari asam lemak, terutama asam lemak tak jenuh berantai banyak atau disebut dengan PUFA. Pengamatan nilai TBA dilakukan pada penyimpanan hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12 pada filet ikan bandeng. Bisa dilihat pada tabel kedua, yaitu adalah nilai rata-rata TBA ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Perkenalkan, nama saya Trivena Felicia, NPM 1940-10-30-46. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa pH pada filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Pengukuran nilai pH merupakan salah satu cara untuk mengukur kesegaran ikan. Hasil nilai pH filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3 berikut. Adapun analisa kadar air pada filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Hasil kadar air filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin bisa dilihat pada tabel 4 berikut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan melanjutkan uji organoleptik filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin. Pengamatan organoleptik dilakukan pada hari ke-0, ke-3, ke-6, dan ke-9, dan 12 pada filet ikan bandeng. Adapun grafik hubungan antara nilai organoleptik dan lama penyimpanan filet ikan bandeng. Oke, jadi kesimpulannya adalah penambahan ekstrak kasar buah mahkota dewa dari 100, 150 hingga 200 ppm sebagai antioksidan dan lama penyimpanan terhadap oksidasi lemak filet ikan bandeng dibandingkan tanpa penambahan ekstrak kasar buah mahkota dewa, memberikan pengaruhnya sangat nyata terhadap nilai V, TBA, dan organoleptik dan konsentrasi terbaik ekstrak kasar buah mahkota dewa sebagai antioksidan pada filet ikan bandeng selama penyimpanan dingin yaitu 50 ppm dikarenakan nilai PV, TBA,
dan organoleptik masih di bawah ambang batas penerimaan selama 9 hari penyimpanan dingin. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Itu beberapa penyampaian dari PPT yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qiyada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.